Soal yang pertama yaitu, carilah bilangan bulat X dan juga Y sehingga 30X ditambah 45Y adalah FPP dari 30 dan 45. Pembahasan bilangan bulat X dan Y untuk mencari FPP dari 30 dan 45 yang pertama menggunakan algoritma Euclid. Dengan membagikan 45 dibagi 30, yaitu 1, bersisa 15. Dapat dituliskan menjadi 45 sama dengan 1 dikali 30 ditambah 15, maka 30,45 sama dengan 30,15. Selanjutnya yaitu dengan membagikan 30 dibagi 15, yaitu 2, bersisakan 0 atau tidak bersisa. Dapat dituliskan pula menjadi 30 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 0, maka 30,15 sama dengan 15,0. Jadi, FPP dari 30 dan juga 45 yaitu 15. Pembahasan yang kedua yaitu menentukan X dan juga Y. Diketahui 45 sama dengan 1 dikali 30 ditambah 15. Dapat dituliskan menjadi 15 sama dengan 45 dikurangi 1 dikali 30. Kombinasi yang didapatkan yaitu 15 sama dengan 30 dikali negatif 1 ditambah 45 dikali 1. Jadi, X yang didapatkan yaitu negatif 1 dan Y yang didapatkan yaitu 1. Berikut adalah pembahasan dari soal yang pertama. Soal nomor 2, tentukan solusi umum dari persamaan Diopantus linear 1402X plus 1969Y. Langkah pertama, kita mencari FPB menggunakan algoritma pembagian Euclid. Yang pertama itu 1969 bisa dibagi dengan 1 dikali 1402 dan bersisa 567. Selanjutnya 1402 bisa dibagi dengan 2 kali 567 dan sisanya 268. Selanjutnya 567 itu bisa dibagi dengan 2 kali 268 dan sisanya 31. Lalu nanti kita mencari sampai bersisa 0. Jadi di akhir itu jadi 2, bisa dibagi dengan 2 kali 1, sisanya 0. Jadi FPB dari 1402 dan 1969 itu sama dengan 1. Angka kedua, kita mencari solusi umum menggunakan cara seperti teorema 2.10. Kita mencari 1 diperoleh dari 9 dikurangi 4 kali 2. Lalu 2-nya bisa kita substitusikan menjadi 11 min 9. Sehingga nanti menghasilkan 5 dikali 9 min 4 dikali 11. Lalu angka 9 ini bisa kita substitusikan dengan 20 min 11, sehingga nanti akan menghasilkan 5 dikali 20 dikurangi 9 kali 11. Selanjutnya 11-nya kita bisa substitusikan 31 min 20. Nanti menghasilkan 14 dikali 20 min 9 dikali 31. Kita substitusikan secara berurutan, nanti akan menghasilkan 1 sama dengan 1402 dikali 889 ditambah 1969 dikali minus 633. Sehingga kita memperoleh X0-nya itu 889 dan Y0-nya itu min 633. Jadi solusi umum persamaan Diopantusnya itu X-nya sama dengan 889 ditambah 1969 per 1 dikali T sama saja dengan 889 ditambah 1969 T. Lalu Y-nya min 633 dikurangi 1402 per 1 dikali T. Sama saja dengan min 633 dikurangi 1402 T. Soal ketiga ada diketahui 9 habis membagi 4 dikali 27, dan KPK dari 9 dan 4 adalah 1.
Buktikan bahwa 9 habis membagi 27. Langkah pertama, 4 dikali 27, yang menghasilkan 108. Maka 9 habis membagi 108. 9 habis membagi 108 berarti ada bilangan bulat K sehingga 108 sama dengan 9K. KPK dari 9 dan 4 sama dengan 1, yang berarti bahwa 9 dan 4 tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Langkah kedua, A habis membagi B dikali C, dan KPK dari A dan B sama dengan 1. Maka A habis membagi C, di mana A sama dengan 9, B sama dengan 4, dan C sama dengan 27. 9 habis membagi 108 karena 4 dikali 27 sama dengan 108. KPK dari 9 dan 4 adalah 1, maka haruslah 9 habis membagi 27. Oke guys, kita selanjutnya bakal bahas soal nomor 4 nih. Soal nomor 4 berbunyi, Pak Andi memiliki dua mesin cetak. Mesin pertama mencetak setiap 3.768 lembar, sedangkan mesin kedua mencetak setiap 11.304 lembar. Jika kedua mesin mulai bekerja bersama-sama, kedua mesin akan mencetak bersama kembali pada kertas keberapa? Oke, langsung aja ke pembahasannya. Oke, mari kita bahas soal nomor 4 ini ya. Nah, jadi kan tadi kita dalam soal itu ada yang digarisbawahi ya, yang itu kata bersamaan. Nah, di sini berarti kita sudah secara eksplisit diberitahu bahwa soal tersebut itu harus diselesaikan dengan KPK karena ada kata bersamaan itu yang merupakan salah satu ciri khas untuk KPK itu sendiri. Nah, juga diketahui dalam soal itu bahwa mesin pertama itu mencetak 3.768 lembar dan mesin kedua itu 11.304. Terus ditanya kertas keberapakah ketika kedua mesin itu mencetak bersama kembali. Nah, ini tuh kita bisa menyelesaikannya dengan teorema 2.13 karena kedua bilangan ini merupakan kedua bilangan yang cukup besar dan untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan persoalan soal nomor 4 ini. Nah, teorema 2.13 sendiri itu berbunyi, jika C lebih besar dari 0, maka KPK dari CA dan CB itu sama dengan C dikali KPK dari A dan B, di mana A, B, dan C itu anggota bilangan asli. Oke teman-teman, kita lanjut ke teorema 2.13-nya ya. Tadi kan kita udah tahu bahwa teorema 2.13 itu berbunyi bahwa KPK dari CA dan CB itu dapat kita tuliskan menjadi C dikalikan KPK dari A dan B. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa nilai C itu? Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa C itu merupakan FPB dari kedua bilangan tersebut. Jadi kita perlu mencari FPB dari kedua bilangan tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan algoritma Euclidean karena akan memudahkan teman-teman dalam mencari gitulah FPB dari kedua bilangan tersebut. Jadi 11.304 dan 3.768 itu FPB-nya dapat kita cari ya. Jadi 11.304 sama dengan 3 dikalikan 3.768 yang akan bersisa 0. 3.768 ini berfungsi sebagai pembagi dan 11.304 ini berfungsi sebagai yang dibagi dan sisanya 0. Dan perlu diingat bahwa dalam algoritma Euclidean ketika sisanya 0 berarti pembagi di sana adalah FPB dari keduanya. Jadi FPB dari 11.304 dan 3.768 adalah 3.768. Nah, karena kita udah tahu nih nilai C-nya, berarti teman-teman langsung masukin aja ke teorema 2.13. Jadi KPK dari 11.304 dan 3.768 itu dapat dituliskan menjadi KPK dari 3.768 dikalikan 3 dan 3.768 dikalikan 1. Nah, tadi kan C-nya bisa dikeluarin ya teman-teman. Berarti 3.768 dikalikan KPK dari 3 dan 1. KPK 3 dan 1 itu adalah 3 dan tinggal dikalikin aja teman-teman. Jadi 3.768 dikalikan 3 itu akan menghasilkan 11.304. Tapi tunggu dulu teman-teman. Penyelesaiannya enggak cukup sampai situ aja karena kita
harus mengalikan 2 dikalikan 11.304 karena tadi kan kita ditanyanya kapan kedua mesin itu bakalan mencetak kembali kedua kalinya. Nah, berarti teman-teman tinggal mengalikan 2 dikalikan tadi KPK-nya itu kan 11.304. Jadi akan mencetak kedua kali bersama-sama itu ketika keduanya itu mencetak pada 22.608 kertas. Soal kelima, kita diminta untuk menentukan KPK dari 840 dan 3240 menggunakan algoritma Euclid. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, kita harus menentukan atau mencari FPB menggunakan algoritma Euclid. Kemudian, langkah kedua, kita harus mencari KPK dengan rumus KPK dari A dan B sama dengan A dikali B dibagi FPB dari A dan B. Langkah penyelesaian yang pertama adalah mencari FPB dari 840 dan 3240 menggunakan algoritma Euclid. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka dapat kita peroleh 3240 dibagi 840 mendapatkan 3 dengan sisa 720. Maka kita tuliskan 3240 sama dengan 840 dikali 3 ditambah 720. Nah, langkah kedua kita tuliskan 840 dibagi 720 yaitu 1 dengan sisa 120. Maka penulisannya 840 sama dengan 720 dikali 1 ditambah 120. Untuk langkah ketiga yaitu 720 dibagi 120 yaitu mendapatkan 6 dan sisa 0 atau tidak bersisa, maka kita tuliskan menjadi 720 sama dengan 120 kali 6 ditambah 0. Karena sudah tidak bersisa, maka kita stop di sini dan kita dapatkan FPB dari 840 dan 3240 yaitu 120. Untuk langkah penyelesaian yang kedua adalah mencari KPK dengan rumus KPK dari A dan B sama dengan A dikali B dibagi dengan FPB dari A dan B. Nah, untuk mencari KPK dari 840 dan 3240 yaitu dengan cara 840 dikali 3240 dibagi dengan FPB dari 840 dan 3240. Maka kita peroleh 840 dikali 3240 dibagi dengan 120. Untuk 840-nya kita bagi dengan 120, maka didapatkan 7 dikali 3240. Nah, untuk hasil akhirnya adalah KPK dari 840 dan 3240 yaitu 22.680. Maka kita peroleh KPK dari 840 dan 3240 adalah 22.680.